Masjid Quba, sholat di sini, dan banyak sekali keutamaan untuk sholat Masjid Quba. Jadi sejarahnya gini Bu, pada saat Rasulullah di Masjid Quba kemudian melanjutkan perjalanannya ke daerah Masjid Nabawi, ya. Dan walaupun sudah ada Nabawi, Rasulullah sering ke sini. Nah, ada para sahabat yang menanyakan, ya Rasul, enak dong menjadi umat Islam yang berada di Mekah. Kenapa kita harus ada di Madinah? Di Mekah kan bisa setiap saat melaksanakan umroh dan pahala umroh besar. Nah, akhirnya keluarlah sebuah hadis, man tahara fi baitihi, barang siapa yang bersuci, berwudu di rumahnya, fasholli raka'ataini fi Masjid Quba, dan melakukan sholat minimal 2 rakaat di Masjid Quba, ka'ajri umroh, maka akan mendapatkan pahala umroh. Jadi walaupun kita nanti misalnya jamaah umroh atau haji belum ke Mekah, walaupun sudah ada baru di Madinah melaksanakan sholat 2 rakaat di Masjid Quba, sudah mendapatkan pahala umroh. Ya, itu di Masjid Quba. Ya. Dan sebenarnya juga ada sumur Al-Zok nanti di belakang sini. Nah, ini rangkaian City Tour ya. Kemudian ke kebun kurma. Jadi Bapak Ibu, City Tour yang jatah Bapak Ibu jamaah haji itu hanya satu City Tournya yang dikasih oleh pemerintah Arab Saudi, hanya di Madinah saja sudah ada jatahnya. City Tournya itu tadi di Masjid Quba, kemudian di kebun kurma, kemudian hanya melewati di Jabal di Masjid Qiblatain, kemudian di masjid di Jabal Uhud. Selesai. Itu yang jatah. Saat di Mekah nanti itu kan patungan, ya. Rangkaiannya membayar dalam dengan City Tour umroh 3 kali. Nah, di kebun kurma ya Pak Ibu, itu kita masuki banyak orang jualan seperti ini. Kita bisa cicipi kurma suara gitu, ya. Tidak bayar, tapi kalau dibungkus baru bayar, ya. Kita banyak tempat kopi santai aja. Cuma nggak terlalu lama karena harus ke Jabal Uhud sebelum panas. Nah, ini Masjid Qiblatain, ya, masjid yang ada 2 kiblat, ya. Jadi dulunya Masjid Qiblatain, ya. Oke, lanjut. Nah, ini Jabal Uhud, ya. Ini Jabal Uhud, banyak sejarahnya pada saat Rasulullah. Jadi Jabal Uhud ini adalah misi balas dendamnya orang kafir Quraisy, ya, setelah mengalami kekalahan pada perang Badar. Ya, karena di akhir ada Jabal Malaikat, yaitu ada karena tidak masuk akal pasukan muslimnya sedikit, pasukan kafirnya banyak dan meraih kemenangan yang gemilang. Itu ternyata dibantu oleh ribuan malaikat dari Jabal Malaikat. Ya, nah itu Hindun tadi ya, yang tugasnya untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib yang pamannya Rasul. Nah, itu balas dendamnya di sini. Dan pemimpin pada waktu orang kafir juga waktu itu yang sangat luar biasa, Khalid bin Walid, yang pada akhirnya menjadi Saifullah, ya, menjadi panglima perang yang paling luar biasa setelah masuk Islam, ya, di Jabal Uhud. Next, lanjut. Nah, ini Jabal Uhud. Ini juga ada Jabal Rumat ya, Bukit Pemanah. Nah, ini pada waktu Rasulullah, ya, mengalami kekalahan karena tadi Bukit Pemanahnya, ya, dari Jabal Rumat itu turun karena banyak peninggalan ghanimah, peninggalan perang. Walaupun waktu itu perintahnya tadi jangan turun, tapi sebenarnya sahabat yang jadi pemanah itu sebenarnya enggan sebenarnya, cuma sebenarnya tahu aturan gitu. Ini jangan sampai diambil, tapi sengaja diamankan dulu niatnya, diamankan.
karena banyak sekali harta-harta rampasan perang di bawah. Ingin rencana diamankan, ternyata dari belakang Khalid bin Walid bermanuver, ya, mengambil kendali langsung menyerang yang pemanahnya itu, akhirnya mengalami kekalahan. Ya, sampai Rasulullah dikejar-kejar masuk ke gua dan dipanah sampai banyak yang berdarah gitu bukannya Rasul. Dan sampai sekarang lokasi itu masih mau bau wanginya luar biasa, ya. Itu jalur untuk naik ke sana sekarang tutup ya, di semen sama pemerintah sana, jadi susah kadang sampai itu bongkar lagi. Lanjut, ya. Kemudian Masjid Usqa ya, masjid 7, ya. Sekarang tinggal 5 masjidnya, ya. Ini ada 1, beberapa ada 5. Salah satunya Masjid Kondak, ya. Itu Masjid Farid, ide cemerlangnya Salman Al-Farisi. Lanjut. Nah, ini sumur Az-Zaq tadi yang dikubah, ya. Jadi sumurnya bukan di sini, di sebelah sana sumurnya. Saya lihat sumurnya kering, cuma ada selang ini masuk ke dalam, ya. Ini tahun kemarin masuk ke dalam. Itu sumur tuh nggak mau nyumber zamannya Rasul, kemudian diludahi oleh Rasul dan seketika langsung nyumber sampai sekarang tidak berhenti. Ya. Dulu aku masuk ke sini tahun kemarin itu masih tutup. Sekarang udah ada info, sekarang dibuka. Cuma bayar berapa? 10 real kalau nggak salah untuk bisa masuk ke sini. Dulu masih gratis lewat jalan sempit, gitu. Ya, ini airnya seger, langsung diminum, bisa buat wudhu. Ya. Pas sebelahnya Masjid Kubang lewat nyebrang jalan aja. Cuma kadang kalau yang nggak tahu bingung muternya kemana gitu. Next, lanjut. Nah ini Bir Gharas, ya. Sumur Gharas yang waktu itu permintaan Rasulullah untuk dimandikannya pada saat meninggal di sini. Ya. Cuma waktu itu pas ke situ mesinnya mati, jadi tidak bisa sanyo itu. Jadi ya. Nah ini Jabal Magnet, ya. Kalau dulu Jabal Magnet itu kendaraan walaupun kondisinya mati, ya, tidak digas itu jalan sendiri, nanjak lagi posisinya. Nah, tapi sekarang itu sudah dirasakan karena pernah ada sering kejadian yang tanpa kendali akhirnya oleng mobilnya. Jadi di sini hanya tempat wisata dan naiki onta aja. Ya. Lanjut. Ini Jabal Malaikat yang tadi saya ceritain, ya. Ini ada nama-nama syuhada Badar, ya. Dan dari atas bukit ini suasananya bagus tempatnya Jabal Malaikat. Cuma jaraknya jauh dari Madinah, 160 kilo dari Madinah menuju Mekah. Ya. Jadi lumayan, kurang lebih ya hampir sama dari Mekah ke Taif jaraknya. Ya lumayan jauh. Ada Jabal Malaikat. Nah, kita langsung ke situs ziarah Madinah, ziarah ke Mekah, ya. Nah, ini tabelnya banyak, ya. Ini yang ziarah mandiri dan di sana yang city tour, ya. City tour juga, ya. Yang ininya beberapa tur sendiri, ya. Lanjut nanti slide-nya ada. Nah ini Maulid. Maulid itu adalah tempat kelahirannya Rasulullah SAW, yang sekarang diabadikan jadi perpustakaan. Ya. Kalau dulu masih bisa masuk, bisa nempel itu banyak. Sekarang di sekitar banyak yang nulis-nulis kayak di Jabal Rahmah lah begitu. Ya. Nah ini Jabal Qubais. Jabal Qubais sekarang jadi istana. Bahkan ada sebuah artikel yang mengatakan Jabal Qubais itu makamnya Nabi Adam di situ. Ya, itu banyak sekali sejarahnya Jabal Qubais. Ya.
infonya, wallahu a'lam. Jadi Jabal Qubais dengan tadi rumah kelahiran Nabi itu satu lokasi ya, kelihatan. Dan depannya juga ada WC yang dulunya rumahnya Abu Jahal. Ya. Lanjut. Nah ini keran sumber air Jam-Jam. Ya. Ya ini sebelahnya perpustakaan di perpustakaan sebelahnya itu keran buat air Jam-Jam. Kadang dibuka, kadang juga tidak. Jadi kalau pas kebetulan dibuka banyak yang orang yang pada mandi di situ. Karena kerannya kenceng banget sampai kalau bawah juga galon ya. Ya. Kalau di Indramayu itu ya tempat oleh-oleh berapa? 5 liter 500.000. Ini gratis terus ya. Nah ini yang tadi saya ceritakan, ini Jabal Qubaisnya ini, dan di sini WC yang dulu rumahnya Abu Jahal jadi WC. Uyuin kalau. Nah ini masih Sajaroh. Nanti ya kayak jamaah itu pas ada waktu luang di Mekah, ya, dari keluaran Maksai itu kan melewati tadi Maktabah tadi, melewati Jabal Qubais, melewati WC tadi, terus melihat juga perpustakaan tadi, rumah kelahiran Nabi, lanjut jalan terus nanti ada Ship Amir ya, terminal, lanjut lagi baru ketemu yang sebelah kanan Masjid Sajaroh, tapi itu jalannya lewat sebelah kiri ya. Masjid Sajaroh masih pohon ya. Kalau jalannya nanti dilanjut ya. Kemudian nanti ada Masjid Jim ya, terus ada Masjid Jim dan Jannatul Ma'la. Nah ini Jannatul Ma'la itu banyak sekali ulama Indonesia. Yang paling utama adalah Sayyidatina Khadijatul Kubra ya, dimakamkan di Jannatul Ma'la. Nah kemudian Syekh Mahfud At-Tarmasi, terus Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah setelah Mbah Maimun ya kurang lebih 4 tahun yang lalu dimakamkan, yang 5 tahun yang dimakamkan di sini, itu banyak sekali yang berziarah. Setiap hari nggak pernah sepi. Jadi setiap ziarah itu aquanya disiramkan di sini, basah. Jadi selalu basah gitu. Setiap ziarah tuh dari semua kawasan Ma'la itu yang paling ramai di sini. Mbah Maimun. Setiap hari, setiap sore itu selalu ada orang. Ya. Lanjut. Nah ini Masjid Baiat ya, Masjid Baiat itu dulu pernah terkubur. Saat perluasan Jamarat baru terbuka ya. Jadi tepatnya pas di bawah Jamarat ya, tempat berlangsung jumroh di bawah jembatan. Biasanya kalau setelah Aqobah kan turun ke bawah, namun ternyata melewati itu. Misalnya mau kembali ke Mina lagi kan, itu melewati. Nah ini Jabal Sur. Jabal Sur itu sejarahnya Rasulullah dikejar kaum Quraisy yang masuk ke gua-gua dan dihinggapi laba-laba dan sarang burung. Ya akhirnya orang kafir tidak ketemu dengan Rasulullah. Nah ini di Jabal Sur. Nah Jabal Sur jauh tinggi, kembali. Nah, ya jadi kita juga hanya beli di frame, kembali lagi. Nah ini dulu masih ada frame-nya 2 tahun yang lalu. Sekarang pas kemarin waktu awal tahun kesana, ini udah nggak, ini waktu masih baru ya, ada frame-nya Jabal Sur gitu. Ya. Ternyata Jabal Sur di balik bukit ini, bukan di baliknya. Nah ini seperti ini guanya Jabal Sur. Lanjut. Nah yang sering itu Gua Hiro ya. Gua Hiro Jabal Nur yang seperti punya onta di atasnya, itu Jabal Nur. Pertama kali Rasulullah menerima wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ila akhirih. Ya. Alhamdulillah 3 kali saya naik ke sana, cuma setiap naik itu terasa mau poe. Dulu waktu 2015 pertama masih kuat. Ya karena naiknya aja 2 jam. Naiknya aja 2 jam. Ya.
Jadi kalau ke sana butuh 5 jam, bolak-balik 4 jam, di sana sejam. Jadi kalau dari hotelnya tertaksi tuh, misalnya berapa orang, itu ya, misalnya berangkat biasanya malam, berangkat jam 2 malam, pulang habis subuh, kurang lebih waktunya 5 jam selama di sana. Karena naiknya ada ini lewat sini, Masya Allah, ya. Pas naik yang kemarin itu udah 2 langkah, dodok, udah lumayan berat, udah. Lanjut next. Nah ini Jabal Rahmah, puncaknya Jabal Rahmah itu di Arafah. Nanti pada saat kita berhaji, ya, itu kalau jaraknya dekat, yang ke puncak Arafah ini, cuma jangan dipaksa karena sangat panas, luar biasa panas pada saat 9 Dzulhijjah itu, ya, puncaknya. Nah kalau pas musim umroh ya enak senang, ya. Cuma kalau di sana pas musim wisata pada saat musim umroh atau setelah hajian kan City Tour juga ke situ, itu jangan bawa uang banyak, sering kejadian banyak yang terhipnotis. Ya. Next. Cepat. Nah ini di Arafah, tenda Arafah, ya suasananya Bapak Ibu seperti ini. Satu tenda tuh muat sampai 200 orang, ya. Kadang 2 tenda, satu kota tuh 2 tenda, gede-gede, ya yang seperti ini. Jadi kadang ini perempuan di belakangnya masih ada laki-lakinya, ya. Kalau udah kecapean ya seperti diletakkan, ya seperti ini. Ini waktu malam hari, pas malam tanggal 9-nya, ya sana di luar sambil wedangan, gitu ya. Nah ini kalau pas paginya di lorongnya seperti ini. Lanjut. Nah ini di Musdalifah, ya di Musdalifah tuh sepanjang mata lambang itu malam. Kalau siang hari kebayang luar biasa parasnya. Tidak ada tenda, tidak ada minum, tidak ada makan. Musdalifah. Makanya kalau menjelang subuh belum dapat bis, melaku beres. Cuma 2,5 kilo ke dekat ke Mina, ke Musdalifah. Ya. Nah, ini tenda Mina tadi, tenda Minanya sampai Mina ya udah letakkan lagi seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah Aqobah kan bisa pakai baju bebas. Nah, ini barang jamar tadi, satu barang itu besarnya seperti ini, yang paling besar Aqobah, paling besar. Kalau pas Jumroh yang hari berikutnya bisa pakai pakaian biasa karena setelah Aqobah adalah tahalul awal, kita lepas ihram. Ya. Jadi tadi pun jemus orang berihram dalam Jumroh ya karena Jumroh Aqobahnya sudah selesai. Lanjut. Nah ini masih Khif tadi. Masih Khif itu nanti pada saat City Tour ya melewati setelah Musdalifah itu melewati Jabal Qurban, kemudian ada Masjid Khif sebelum masuk ke Mina. Ya, masjid yang pernah disinggahi 70 nabi. Ya, bahkan lebih ya. Ini Masjid Khif di lokasi area Mina. Nah, ini Jabal Qurban yang tempat Nabi Ismail mau disembelih oleh Nabi Ibrahim. Ya, kemudian digoda oleh setan, akhirnya kan setan di selawat kalau Bismillahirrahmanirrahim saya tuh tadi ya. Dari Tanrim tempat likot ya, kasus Siti Aisyah. Ya. Biasanya City Tour itu tuh ada 3 biasanya. Paketnya tuh yang bayar 3,5 tuh itu dapat 3 umroh. Yang pertama City Tour Mekah pulangnya mikot ya. Yang kedua misalnya sambil ke penyembelihan kambing ke Hudaybiyah, mikot di Hudaybiyah. Yang ketiga biasanya kemana pulangnya ke Tanim ya atau Girona. Oh yang itu tuh Girona ini berarti. Nah ini yang Girona paling dekat tuh ke Tanim ya. Nah ini Hudaybiyah ya. Sejarah Hudaybiyah kan Fathu Mekah
ya, itu perjanjian di perjanjian Hudaybiyah paling jauh. Nah, Qarnul Manazil biasanya orang-orang yang dari daerah Taif ya, setelah pulang dari situ Taif, pulangnya miqat di Qarnul Manazil. Ya. Nah, ini Taif. Taif itu sejarahnya banyak ya. Ke Taif itu ke salah ziarah ke Sayyidina Abbas. Jadi Abbasiyah ya, dinasti Abbasiyah ya. Kemudian di sini ada gerbangnya, gerbang Sayyidina Abbas, ikonnya di situ. Ya. Kemudian biasanya setelah dari situ kita melewati dua masjid yang waktu itu pernah Rasulullah dilempari batu oleh umat di Taif itu, ya itu masjidku ya. Tapi nggak bisa berhenti, lokasinya sangat sempit, ngepres diselewat. Kalau mau berhenti bisa jauh, kurang lebih 500 meter baru jalan kaki. Itu sangat jauh. Ya, jadi jarang yang berhenti, hanya lewat doang. Ya. Kemudian biasanya makan birjami, makan bareng. Kemudian di tempat pengiriman parfum, ya. Atau kalau waktunya cukup, waktunya senggang, zamannya kompak itu naik harga gantung. Nah ini yang terakhir dan nusuk ya untuk yang haji tamattu. Jadi biasanya yang bisa masuk ke lokasinya itu adalah karung dan karomnya. Jadi jamaah hanya dari luar, dari jendela, tapi melihat menyaksikan. Ya lanjut.